Sumur Raumah dan pengorbanan Utsman. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dihadapkan pada masalah kesulitan air. Di sana memang ada sebuah sumur, tetapi sumur itu milik seorang Yahudi yang airnya diperdagangkan. Hijrahnya kaum muslimin menambah kegembiraan bagi Yahudi, sebab ia berharap dengan datangnya kaum muhajirin, maka bertambah pula pembeli airnya. Maka penghasilannya pun menjadi bertambah. Begitu yang ada di pikirannya. Padahal kaum muhajirin tatkala berhijrah tidak membawa harta apapun. Air yang diperdagangkan pihak Yahudi itu justru menambah kesulitan hidup mereka. Maka Rasulullah SAW berharap sekiranya ada yang berkenan membeli sumur itu hingga kesulitan kaum muslimin dapat teratasi. Maka pada masa krisis itu tampillah Utsman bin Affan. Pergilah ia ke rumah orang Yahudi tersebut, bermaksud membeli separuh penguasaan atas sumur tersebut. Terjadilah tawar-menawar antara Utsman dan Yahudi itu. Akhirnya disepakati bahwa Utsman harus membayar dengan harga 12.000 dirham, dengan ketentuan pemanfaatan sumur sehari untuk Utsman dan esok harinya untuk si Yahudi. Pada giliran hak Utsman, kaum muslimin mengambil air sebanyak mungkin. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hari esok harinya yang memang menjadi hak Yahudi. Dengan demikian, si Yahudi menjadi rugi. Sebab ketika jatahnya untuk memanfaatkan air untuk dijual, tak ada lagi yang membelinya. Akhirnya orang Yahudi itu mengeluh pada Utsman. Ia menawarkan lagi separuh hak pemanfaatan sumur itu agar Utsman berkenan membelinya. Sumur itu pun dikuasai penuh oleh Utsman setelah mengganti dengan harga 8.000 dirham. Itulah sumur Raumah yang dibebaskan Utsman bin Affan dengan hartanya sendiri, yang kemudian disedekahkan kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Sebuah motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang kaya, yang kemudian memiliki harta yang sebanyak mungkin punya manfaat untuk umat. Sungguh saat itu dimanfaatkan oleh umat pada saat mereka memerlukan, maka mungkin itu adalah catatan unggulan yang bisa kita miliki di dunia, yang kemudian menyelamatkan kita nanti di akhirat.